Ya pemirsa, sebelumnya kita juga sudah mendengarkan bahwa Korps Garda Revolusi Islam Irak atau IRGC ini sudah sangat meyakini bahwa memang ada keterlibatan Israel di dalam pembunuhan Ismail Haniyeh. Lalu kita juga melihat ada sejumlah informasi bahwa eskalasi di wilayah Timur Tengah ini juga sampai mempengaruhi di Amerika Serikat yang bahkan sudah mempersiapkan ada sejumlah armada militer mengerahkan kapal perang untuk mempersiapkan atau bersiap menghadapi eskalasi tersebut. Apa yang sebenarnya nanti akan terjadi? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio pengamat Timur Tengah, Bapak atau Mas Faisal Assegaf. Mas Faisal, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya juga bergabung secara virtual ex Duta Besar untuk PBB, Bapak Makarim Wibisono. Pak Makarim, selamat malam. Selamat malam, Mbak Gita. Baik, dan juga bergabung Mas Muhammad Hussein yang merupakan aktivis bela Palestina. Mas Muhammad Hussein, selamat malam waktu Jakarta. Selamat malam, Agita. Baik, saya terlebih dahulu ke Mas Faisal. Mas Faisal, ini sudah ada pernyataan langsung dari IRGC yang mengatakan bahwa Israel terlibat di dalam pembunuhan Ismail Haniyeh. Dan juga ada sempat disebutkan data bahwa ini adalah tembakan ataupun rudal jarak pendek. Bagaimana kemudian melihat hal ini? Sudah ada pernyataan langsung dari IRGC ini. Kalau Garda Revolusi Islam Iran udah mengakui itu, artinya yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana itu bisa terjadi? Ismail Haniyeh itu kan termasuk tamu negara yang diundang hadir untuk menghadiri pelantikan Presiden baru Masoud Pezeshkian. Kemudian selain Ismail Haniyeh ada Sekretaris Jenderal Jihad Islam itu namanya Ziad An-Nakhalah. Kemudian ada Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah itu namanya Syekh Naim Qasim. Kemudian ada juru bicara milisi Al-Husiyun di Yaman itu namanya Muhammad Abdussalam. Artinya 4 orang ini sebenarnya 4 orang yang anti Israel, dari milisi anti Israel. Nah ini tapi yang jadi sasaran Ismail Haniyeh. Pertama persoalannya bukan kenapa yang jadi sasaran Ismail Haniyeh, tapi artinya gini, kenapa tamu negara itu yang harusnya pengamanan super ketat, kenapa bisa lolos? Ya. Bisa jadi, kan itu kan kompleknya seadabat. Kalau yang gambar sudah beredar ya, IRGC belum merilis di mana bangunan tempat Haniyeh menginap. Tapi kalau gambar yang sudah beredar itu di lantai 4. Lantai paling atas. Artinya begini, bagaimana si penyerang bisa tahu? Karena di lantai 4 itu nggak mungkin hanya satu kamar. Kan yang informasi beredar dia bersebelahan dengan kamarnya Ziad An-Nakhalah, Sekretaris Jenderal Jihad Islam. Artinya ada orang dalam yang memberitahu ini loh kamarnya Haniyeh. Bisa pas gitu. Karena lantai 4 kan nggak mungkin satu kamar. Ada beberapa kamar tempat tamu negara itu menginap. Yang ingin saya tekankan di sini. Kalau balasan dari Iran tidak setara, karena kan mereka sudah dipermalukan kan, wilayah kedaulatan sudah dilanggar, kemudian reputasinya, kehormatannya sudah dilanggar. Artinya kalau balasan Iran tidak setara, ini kan jihad Islam dengan Hamas ini kan milisi dukungan Iran. Artinya kasus yang sama, pembunuhan, Israel bisa melakukan pembunuhan serupa terhadap Hasan Nasrallah, pemimpin Hizbullah. Itu logikanya kalau misalkan Iran tidak bisa memberikan balasan setara, serangan balasan setara atas kematian Haniyeh di Teheran. Oke. Yang ini juga salah satu pernyataan dari IRGC bahwa Iran akan segera melakukan serangan balasan terhadap Israel. Tapi yang menjadi pertanyaan juga sudah ada pernyataan dari IRGC, tapi kenapa ya Israel ini kenapa tidak kunjung memberikan pernyataan bahwa memang pihaknya ini juga bertanggung jawab terhadap serangan ini? Karena kita tahu karena Ismail Haniyeh ini kan sudah menjadi target juga dan sudah sejak lama. Jadi beberapa saat setelah Haniyeh itu confirm tewas, itu kantor pers pemerintahnya Israel, government press office-nya Israel sempat menayangkan foto Ismail Haniyeh dengan bacaan eliminated, artinya sudah dihabisi, sudah dihilangkan. Tapi kemudian beberapa saat itu dihapus lagi. Artinya secara tidak langsung dengan munculnya foto itu di akun Instagram. Itu Israel, pemerintah Israel karena itu government press office sudah mengakui bahwa memang mereka lah di balik dalang itu. Karena juga tidak mungkin Netanyahu, selama ini juga Netanyahu mengakui itu. Tapi yang jelas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh ini adalah pencapaian luar biasa bagi Israel. Karena kita tahu mereka juga sebelumnya sudah menghabisi Syekh Ahmad Yasin Maret 2004, kemudian Abdul Aziz Rantisi penggantinya September 2004, kemudian pernah juga berusaha meracuni Khalid Mish'al di Amman Jordan. Nah ini pencapaian luar biasa. Artinya begini, yang saya mau katakan adalah ketika reputasi Netanyahu ambruk,
Karena dia gagal memenuhi target tujuan perang Gaza itu 3, menghabisi Hamas dan milisi lainnya, terus membebaskan sandera, terus memastikan Gaza bebas dari milisi yang mengancam Israel. Netanyahu tuh punya kartu truf yang lain. Ya udah kita habisin aja. Artinya kita tahu ketika Netanyahu berhasil menghabisi Israel, berhasil menghabisi Ismail Haniyeh, itu kan popularitas Netanyahu cukup naik lah. Karena kan Ismail Haniyeh ini salah satu orang yang dianggap sebagai dalang. Dan kita tahu Mahkamah Internasional ICC, Karim Khan itu jaksanya, ketua jaksa ICC sudah berupaya mengajukan surat perintah penangkapan. Salah satunya adalah nama Netanyahu selain Yahya Sinwar dan Muhammad Daif. Nah itu artinya Netanyahu pun punya alternatif. Dan saya kira Netanyahu sudah punya kalkulasi. Nah kalkulasi ini apakah tepat atau tidak? Artinya begini, ketika Israel menyerang kedutaan Iran di Damaskus, itu kan balasannya langsung. Itu pertama kali, presiden pertama sejak Republik Islam Iran berdiri, sejak 1979. Iran baru pertama kali menyerang langsung ke wilayah Israel. Biasanya melalui proksinya ya, Hamas, Jihad Islam, terus Hizbullah, terus milisi Al-Husyun, dan di Irak Popular Mobilization Front. Nah ini Netanyahu artinya bukan gambling sih, dia yakin. Makanya dia berani membunuh Haniyeh, apalagi itu di negara musuh. Artinya kan tamparan keras buat Iran, Aib. Dia juga punya kalkulasi. Apakah mungkin Iran berani membalas yang setara? Nah itu. Oke. Sekarang saya ingin ke Mas Hussein. Mas Hussein, Anda juga pada saat itu menghadiri pemakaman dari Ismail Haniyeh. Mas Hussein mungkin bisa bercerita seperti apa kemudian pada saat pemakaman, dan apakah mungkin sudah banyak informasi yang beredar bahwa terbunuhnya Ismail Haniyeh ini juga ada besar sekali keterlibatan dari Israel di dalamnya? Ya, pertama harus saya luruskan, saya tidak ikut pemakamannya karena pemakaman jenazah Ismail Haniyeh sangat terbatas dan dilakukan di area pemakaman para raja. Tapi saya ikut langsung salat jenazah di Masjid Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab di Doha, Qatar. Dan kemudian malamnya kita juga takziah di rumah K bersama beberapa pejabat tinggi Indonesia, di antaranya ada Pak JK dan ada juga Pak Din Samsudin dan teman-teman praktisi lainnya. Dan tadi malam juga saya dan teman-teman WNI di sini mengunjungi rumah kediaman Ismail Haniyeh di Qatar. Kita bertemu dengan anak-anaknya Abdus Salam dan Hammam, anak-anak almarhum. Kita juga bertemu dengan istrinya Hajah Amal Haniyeh, dan kami juga bertemu dengan salah satu sosok orang dekat Ismail Haniyeh dan juga anggota biro politik Hamas yang saat kejadian dia berada di satu lantai dengan Ismail Haniyeh ketika di Teheran di Iran. Dan dia bercerita banyak tentang sosok Ismail Haniyeh, kemudian juga tentang bagaimana kehidupannya di akhir hayatnya. Bahkan dia juga sempat menceritakan tentang kronologi pembunuhan Ismail Haniyeh di tempat kediamannya di Teheran. Dia katakan kemungkinan besar itu beliau atau almarhum ini dilacak melalui telepon genggamnya. Jadi sebelumnya kan semalam sudah dirilis oleh pihak Garda Revolusi Iran bahwa setelah investigasi dilakukan ditemukan fakta bukan ledakan dari dalam tapi ledakan dari luar. Artinya ada roket short range projectile, roket jarak pendek yang ditembakkan dari luar tepat menuju ke kamarnya Ismail Haniyeh di lantai 4 yang akhirnya membunuh Ismail Haniyeh dan satu dari 2 bodyguardnya. Jadi itu, dan hari ini kita juga mendengar bersama-sama poin-poin yang dikeluarkan oleh Garda Revolusi Iran yang juga dengan tegas mengatakan ada keterlibatan Israel. Mereka sudah mengumpulkan bukti dan ada keterlibatan Israel dalam aksi pembunuhan tersebut. Dan kita sekarang masih menunggu apa respon Iran, seperti halnya dikatakan tadi oleh Bapak Assegaf. Coba tadi namanya Pak? Ya, Mas Faisal. Mas Faisal, ya, Mas Faisal. Ya betul, kurang lebih kita masih menanti ya. Tapi kalau ada spekulasi lain, apakah orang dalam atau Iran terlibat dalam peristiwa ini kita masih belum bisa memutuskan ya, karena memang belum ada statement yang jelas ke arah seperti itu.
Oke, artinya spekulasi yang sempat beredar bahwa ada penyusup ataupun ada pengkhianat internal yang dari Iran sendiri kemudian semacam memberikan informasi kepada Israel, itu sampai saat ini masih belum terkonfirmasi, Mas. Apalagi tadi Mas Hussein juga sempat menyebutkan Ismail Haniyah ini teleponnya sempat disadap begitu. Bukan disadap ya, bukan disadap, tapi menurut Terlacak. pemaparan langsung dari kerabatnya atau orang dekatnya Ismail Haniyah yang tadi malam saya temui, dan dia ngomong langsung di depan kami, di depan kita semua, bahwa roket tersebut digerakkan karena berdasarkan lokasi handphonenya Ismail Haniyah. Dan saya juga baca satu artikel di satu media lokal hari ini, Israel kemungkinan besar menggunakan teknologi yang sama, yaitu teknologi AI, Artificial Intelligence, untuk mencari lokasi Ismail Haniyah. Sebagaimana mereka juga telah menggunakannya tahun 2020 untuk membunuh salah satu pejabat tinggi di pemilitaran Iran. Saya lupa namanya, tapi kurang lebih mereka menggunakan teknologi yang sama, yaitu teknologi AI. Seperti itu. Oke, baik. Saya ingin ke Bapak Makarim, nanti Bapak Makarim juga bisa menjelaskan karena salah satu temuan dari IRGC adalah keterlibatan tidak hanya Israel tapi juga dibantu oleh intelijen Amerika Serikat. Bagaimana ini kemudian berpengaruh terhadap memanasnya konflik di Timur Tengah dan juga ada keterlibatan dari negara-negara lainnya, Pak? Nanti bisa dijawab, tapi kita ingin mengetahui terlebih dahulu, Pak, bagaimana kemudian tanggapan dari Bapak Makarim usai temuan dari IRGC atau hasil penyelidikan investigasi dari IRGC ini, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih Mbak Rita. Kita sudah menduga sejak semula ya bahwa Israel itu akan mengambil tindakan-tindakan yang pada intinya mengusahakan pembunuhan terhadap figur-figur yang berpengaruh dari Palestina ini. Ya, kita melihat ya di samping Ismail Haniyah juga Fuad Shukri dari Lebanon juga korban ya dari kasus ini. Nah, yang saya menjadi masalah ini adalah ya dengan terlibatnya ya intelligence Mossad dan juga dari tadi Mbak Agita mengatakan bahwa kemungkinan intelijen Amerika Serikat ikut serta ya, kita kan semua mengetahui bahwa di antara pimpinan Palestina ya, Ismail Haniyah ini termasuk pemimpin yang moderat, pemimpin yang pragmatis, pemimpin yang ikut serta memikirkan mengenai bagaimana membuat perjanjian ceasefire dengan Israel. Ya, dia ingin agar supaya bencana pertumbuhan darah yang ada di Gaza itu segera berakhir. Ya, tapi justru kenapa orang-orang yang sifatnya moderat dan orang-orang yang mempunyai visi untuk mencoba mencari jalan damai untuk menyelesaikan masalahnya kok dibunuh ya? Apakah ada usaha agar supaya proses pengkajian mengenai perjanjian ceasefire ini tidak menjadikan kenyataan ya, karena juga di sini banyak aktor-aktor yang terlibat di dalam masalah sengketa yang ada di Timur Tengah ini ya. Karena apa, tadi sudah Mas Faisal sudah kasih tahu ya bahwa figur ataupun suasana dari masyarakat di Israel juga dengan berlanjutnya konflik di Gaza yang tidak ada hasil-hasilnya ya, itu juga membuat reputasi dari Netanyahu juga kemudian menurun ya. Jadi dia ingin suatu langkah-langkah ya agar supaya dia punya nama kembali meningkat ya, agar supaya dia akan tetap bertahan sebagai pemimpin di Israel. Oke, dengan terlibatnya ada intelijen Amerika Serikat, bahkan informasi terpisah menyebutkan Amerika Serikat sudah tengah bersiap ada mengerahkan sejumlah armada dan juga kapal perang. Apakah ini artinya untuk gencatan senjata bahkan upaya perdamaian ini masih jauh? Nanti bisa dijawab oleh Mas Faisal juga dan oleh sejumlah narasumber usai jeda, pemirsa, kami kembali.